Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Terakhir kita membahas tentang afatul ilm wa bayan ulama'i su' wa ulama'il akhirah. Hal-hal yang merusak ilmu dan penjelasan tentang ulama yang buruk dan ulama akhirat. Tentu pembahasan kita masih bersumber dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Abdurrahman ibn Abi Umar ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. Pada pertemuan yang lalu kita membaca satu poin di antara ciri ulama yang buruk, yaitu ciri mereka adalah dari niat mereka mencari ilmu tujuannya untuk meraih kedudukan di kalangan manusia, at-tawassul ilal manzila inda ahliha. Demikian pula tujuan at-tana'um bid dunya, ya, untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Itu ciri ulama yang buruk. Tentu ini terkait dengan niat, dan niat itu yang tahu hanyalah orang yang bersangkutan, dan tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin ini ditujukan kepada kita yang belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Maka jangan sampai tujuan kita belajar agama, tujuan kita menghafal hadis, tujuan kita menghafal Al-Quran agar mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, agar dianggap sebagai alim, ulama yang kemudian berharap mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan dunia dari gelar yang dia miliki. Orang seperti ini, sebagaimana hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, mereka yang belajar dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sanksinya apa? Dia tidak mendapatkan baunya surga, tidak bisa mencium baunya surga, bukan masuk surga, baunya tok tak dikasih sama Allah. Ini orang yang belajar agama tujuannya untuk cari dunia, maka hati-hati. Dan ini kita perlu menyampaikan kepada putra-putri kita yang hari ini bersemangat untuk belajar Al-Quran, bersemangat untuk menimba ilmu syar'i. Maka kita ingatkan mereka, kita ingatkan tentang niat, selalu ingatkan. Karena orang yang berilmu, ilmu syar'i itu seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu pula, satu kakinya di surga, satu kakinya di mana? Di neraka. Dia mudah masuk surga, mudah pula masuk neraka. Dan yang bisa menggeser kaki ke surga ke neraka, niat. Tujuan salah, selesai, eman. Maka orang tua pun hati-hati juga ketika menyekolahkan. Jangan sampai dorongannya adalah kedudukan, harta. Hafalkan Qur'anan biar kamu nanti bisa jadi imam besar. Ente lihat imam itu, sayaronya zain. Ente lihat imam itu, mobilnya bagus. Ente lihat ustadz itu, rumahnya besar. Kenapa? Karena dia terkenal, karena dia punya ilmu. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang tua yang jerumuskan anaknya ke neraka. Orang tua yang jerumuskan anaknya ke neraka, ya. Dan itu naudzubillah
salah satu penyakit yang paling mematikan, yang paling berbahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, niat. Ini di antara ciri ulama yang buruk, tujuan mereka belajar at-tana'ub bid-dunya wa tawassul ila al-manzila inda ahliha. Kemudian kita lanjutkan, wa qala ba'd as-salaf, berkata sebagian salaf, asyaddun nasi nadamatan 'indal maut 'alimun mufarrita. Orang yang paling besar penyesalannya di hari kiamat atau ketika dia mati, yang paling menyesal, paling besar penyesalannya siapa? 'alimun mufarrita. Orang berilmu yang menyia-nyiakan ilmunya, orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu orang yang paling menyesal ketika dia mati. Karena dia punya petunjuk tapi dia tidak gunakan petunjuknya. Di saat orang mendapatkan petunjuk dan berjalan di atas petunjuk dan dia memperoleh kenikmatan karena petunjuk tersebut, justru dia yang punya petunjuk dan mengajarkan petunjuk, tapi justru dia celaka. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan ilmu. Maka orang yang paling menyesal di hari kiamat ketika mati siapa? Alimun mufarrid. Orang berilmu yang menyia-nyiakan ilmunya. Wa'lam, katailah, anna al-ma'khudha 'ala al-'alim an yaquma bil awamir wan nawahi. Kewajiban yang dibebankan di pundak orang yang berilmu itu adalah menegakkan perintah dan larangan, yakni kewajiban dia adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Walaysa alaihi an yakuna zahidan wala mu'ridan anil mubahat. Dan dia tidak dituntut, tidak diwajibkan untuk bersikap zuhud dan berpaling dari hal-hal yang mubah. Yakni orang yang berilmu, ulama, tidak wajib, tidak harus dia meninggalkan yang mubah, tapi dia wajib meninggalkan yang haram, dia wajib meninggalkan yang makruh karena dia menjadi teladan. Tapi yang mubah, dia tidak harus meninggalkan semuanya. Illa annahu yanbaghi lahu an yataqallal min ad-dunya mahma istata'. Hanya saja hendaknya, sepatutnya bagi dia untuk meminimalkan dunianya sebisa mungkin. Sebisa mungkin dia minimalkan. Li'annahu laysa kullu jismin yaqbalu taqallul. Kenapa orang alim itu tidak harus meninggalkan dunia sama sekali? Karena setiap tubuh manusia itu tidak semuanya menerima hal yang sedikit. Fa innan nas yatafawatun, karena manusia itu tidak sama tingkatan kemampuannya. Yakni ada sebagian orang yang mengatakan ulama itu tidak boleh, hal-hal yang mubah mereka harus tinggalkan. Lah, ya, sampai hal yang mubah mereka gak boleh tertawa, mereka gak boleh menikmati hidup, gak boleh. Ada pendapat seperti itu. Maka Syekh mengatakan tidak. Ulama pun diperbolehkan, diizinkan menikmati yang mubah, dan tidak boleh kemudian dipaksakan kepada mereka untuk meninggalkan dunia sama sekali. Karena semuanya tubuh ini siap meninggalkan, menerima yang sedikit. Ya, ada orang yang ketika menerima yang sedikit sakit, ada orang yang tetap kuat. Ya, nanti akan diberikan contohnya. Ya, pernyataan Syekh ini disebabkan karena ada orang yang berpendapat bahwa kalau ulama itu sudah gak boleh nerima, yang mubah pun harus ditinggalkan. Maka kata Syekh, lah, yang mubah boleh, tapi dia harus menyedikit, meminimalisir, ya, meminimalisir perkara-perkara yang mubah. Mahmah mastata', sebisa mungkin. Kemudian beliau memberikan contoh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, hadza ulama, alim. Beliau berkata bahwa diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri
rahimahullahu taala, beliau adalah orang yang kalau makan, makanannya itu bermutu, enak. Ada ulama besar, tokoh alul hadis. Tapi kalau makan milih yang enak, tidak ada masalah, tidak mencederai keulamaannya selama yang dimakan halal. Wa kana yaqul, kemudian dia memberikan alasan Sufyan ats-Tsauri ini rahimahullah, ini orang zuhud. Zuhud dalam pengertian, karena zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan meninggalkan perkara mubah, tapi zuhud itu orang yang meletakkan dunia di tangan, Pak. Jika diminta oleh Allah, dia mudah melepaskan. Itu orang zuhud. Beliau mengatakan, wa kana yaqul inna ad-daba idza lam yuhsan ilaiha fil 'alf lam ta'mal. Ya, tunggangan itu kalau tidak diberi makan yang enak, dia tidak bisa kerja dia. Maka tidak ada masalah. Seorang makan makanan yang enak, tidak berlebihan. Ya. Al-Imam Ahmad lain lagi, ikhwani fillah. Ya. Yasbir min khushunatil 'aish ala amrin 'azim. Beliau orang yang bisa sabar menghadapi kerasnya hidup, kesulitan dalam kehidupan, kefakiran, beliau bisa sabar dan badannya tetap kuat. Maka berbeda-beda orang dalam menyikapi dunia ini atau hal-hal yang mubah, berbeda-beda. Ada orang yang bisa meninggalkan sama sekali, ada orang yang nggak bisa. Ada ulama yang tidur cuma 2 jam, Pak. Imam Nawawi itu tidur 2 jam, tapi ada sebagian orang yang nggak bisa itu, tidur 2 jam sakit dia. Jadi hal-hal seperti itu tidak harus dipaksakan ke ulama. Ada yang bisa cukup sehari makan 1 kali. Kalau saya tidak salah Imam Nawawi rahimahullah itu makan cuma sekali, pagi toh sampai dia bisa dia makannya sekali, tidurnya hanya 2 jam, belajar terus. Tapi sebagian orang yo geblak, semaput, bisa pingsan. Maka orang itu tubuhnya itu berbeda-beda, ya tafawatun. Ya. Maka di sini yang ingin diingatkan bahwa ulama itu tidak harus dia meninggalkan hal-hal yang mubah, tapi dia wajib meninggalkan yang haram dan dia harus meninggalkan yang makruh. Kenapa? Karena dia contoh, jangan sampai ulama melakukan perbuatan makruh. Ya. Ulama dekhon, kalau ini berpendapat makruh, banyak pendapat yang haram. Ya. Ya. Wadukholnya di depan publik, la haula wala quwata illa billah. Kalau dia ngotot, umpamanya ngotot, nah rokok ini kan makruh. Ya akhi, alim, seorang alim yang mengajarkan ilmu syar'i, kalau ente harus ngerokok, Pak, sembunyi lebih baik. Ya. Ditonton sama orang banyak publik. Hadza isya'al. Kalau ente tidak bisa meninggalkan, maka bersembunyinya. Jangan kemudian di publik sebal haula wala quwata illa billah. Apalagi jelas banyak fatwa yang mengharamkan. Dan semua sepakat, orang berakal sepakat rokok tidak baik, sepakat. Bahkan yang tidak beragama, kalau dia ngerti kesehatan, mengatakan rokok itu membunuhmu, sepakat itu. Maka aib seorang alim, apalagi dianggap ulama, merokok di depan publik. Itu kalau dulu, Pak, dia dianggap itu selesai itu sudah. Ya. Sekali lagi kalau tidak bisa meninggalkan hadza, ya jangan dikasih contoh. Ya. Jangan dikasih contoh. Kalaupun pendapatnya makruh, apakah baik memberi contoh perbuatan makruh? Apakah baik memberi contoh belak-belakan, nah, tanpa ada rasa malu? Maka hadza min ajaibiz zaman. Ya, di antara hal-hal yang unik, orang-orang yang seharusnya memberi contoh kebaikan, terang-terangan memberi contoh kebaikan, keburukan, dan itu diangkat sebagai orang-orang pilihan, Pak. Hadza min ajaibiz zaman namanya. Hal-hal yang unik. Tapi hal yang mubah, maka tidak ada masalah. Jangan dipaksa ulama itu, ya akhi, antum ustaz, ya.
Tak boleh jalan-jalan, ente harus ke masjid terus. Ente ustaz jangan makan yang enak. Loh, ya. Ustaz juga menungso, Pak. Maka Syekh mengatakan, karena ada pendapat yang mengatakan ulama itu tidak boleh hal-hal yang mubah, beliau menjelaskan tidak diharuskan. Ya. Karena tubuhnya manusia berbeda. Memang ada ulama-ulama yang betul-betul seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Itu hidupnya luar biasa, fakirnya, dan dia bisa kuat. Ada ulama yang sahabat yang kalau niru Abu Dzar ya tidak kuat, Pak. Abu Dzar itu diantara prinsipnya dia, harta itu tidak boleh disimpan. Walaupun itu pendapatnya beliau. Ya, pendapatnya beliau, Abu Dzar radhiyallahu taala mengatakan tidak boleh menyimpan harta. Jadi harta yang ada digunakan untuk diri secukupnya, infak. Yang kemudian sempat terjadi masalah dengan Utsman bin Affan ya, karena sikap kerasnya itu. Hidupnya betul-betul dia sabar dengan khusyunatul aish. Ala kulli hal, sekali lagi al-alim itu harus memberi contoh yang baik. Dia harus orang yang pertama kali menjalankan kewajiban, orang yang pertama kali menunjukkan hal-hal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, orang yang pertama kali harus meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, orang yang pertama kali harus meninggalkan hal-hal yang makruh. Namun dia tidak wajib meninggalkan yang mubah. Wa min sifati ulama'il akhirah, dan di antara sifat ulama akhirat, ulama yang baik, an ya'lamu anna ad-dunya haqirah. Dia harus mengerti bahwa dunia itu hina, wa anna al-akhirah syarifah. Akhirat itu yang mulia, wa annahuma qad darratain. Dan dunia dan akhirat itu seperti darratain, istri dan madunya. Ya. Istri dengan madunya. Madu itu istri kedua. Jadi Syekh menjelaskan bahwa dunia dan akhirat seperti istri. Maksudnya apa? Tidak bisa ketemu. Ya, istri pertama, istri kedua tidak bisa ketemu. Tapi ini kan tidak tidak selalu. Ada orang yang punya 4 istri ketemu semua, masya Allah, aman sentosa hidupnya. Mereka saling. Tapi ada yang memang betul-betul tidak bisa ketemu. Ya, sehingga harus dijauhkan, yang satu di masyrik, yang satu di maghrib, dijauhkan. Intinya apa? Bahwa orang kalau sudah cinta dunia pasti lemah cintanya kepada akhirat, pasti itu. Tapi orang yang cinta akhirat lemah cintanya kepada dunia, Pak. Ini diantara sifat mereka. Fahum yu'thiruna al-akhirah. Ulama-ulama akhirat itu mengutamakan, yu'thiruna, mendahulukan akhirat. Ulama, jangan sampai ada pilihan akhirat dunia, ulama pilih dunia, na'udzubillah. Wala tukhalif af'aluhum aqwalahum. Demikian pula sifat ulama akhirat adalah ucapannya tidak menyelisihi perbuatannya. Jangan sampai menyuruh orang untuk bersikap baik, sikapnya sendiri tidak baik. Jangan sampai ulama, ustadz menyuruh orang untuk tidak suudzon, dia sendiri suudzon terus. Jangan sampai nyuruh orang untuk tidak boleh menggunjing, dia sendiri ahli menggunjing, menghina, merendahkan. Berbeda ucapan dengan perbuatannya. Menyuruh orang untuk tawadhu, dia sendiri menunjukkan keangkuhan dan kesombongan di hadapan hamba-hamba Allah. Maka seorang alim, orang yang berilmu hendaknya jangan sampai dia menyelisih antara ucapan dan perbuatannya. Wala tukhalif af'aluhum aqwalahum wa yakunu mailuhum ila al-ilmi an-nafi' fil akhirah. Kecenderungan ulama itu harus kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat. Wa yajtanibuna al-ulum allati yaqillu naf'uha itharan lima ya'dhaf naf'uh. Dan hendaknya dia menjauhi ilmu yang sedikit manfaatnya demi mendahulukan ilmu yang bermanfaat, lebih besar manfaatnya. Maka ulama disibukkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nanti akan disebutkan, disinggung di sini apa ilmu bermanfaat itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah, annahu qala li Hatim, bahwasanya dia berkata kepada Hatim,
qad sahibtani muddah famadha ta'allamta. Kamu sudah menemani aku beberapa waktu. Apa yang kamu ambil? Ilmu apa yang kau pelajari dariku? Kata Al-Balkhi kepada Hatim, thamaniyatu masail, 8 masalah yang saya pelajari dari anda. Amal ula, yang pertama, fa inni nadhartu ilal khalq. Sesungguhnya saya memperhatikan makhluk, memperhatikan manusia. Fa idza kullu syakhsin lahu mahbub. Setiap orang itu pasti punya kekasih, pasti punya orang yang dia cintai. Fa idza wasala ilal qabr faraqahu mahbubuh. Dan kalau orang manusia ini sudah sampai ke kuburan, orang yang dia cintai pasti akan berpisah, pasti akan meninggalkan dia. Siapa di dunia ini, ikhwani fillah, orang yang mau masuk kuburan sama kita kalau kita mati? Maafi. Ya. Maafi. Maka perlu dipertanyakan itu perkataan sehidup semati itu. Ya. Sehidup semati, mati-mati dewi, Pak. Ya. Ada kalam sehidup semati. Mati, selesai. Ya nangis sehari 2 hari baru zuat lagi dari rajal biasanya. Ya. Hakadha manusia, ikhwan fillah. Orang yang kita cintai, tak mungkin dia pasti hanya mengantarkan kita sampai kuburan. Maka kata beliau, faja'altu mahbubi hasanati. Maka aku jadikan amal-amal kebaikanku sebagai kekasihku. Litakuna fil qabri ma'i, agar dia terus menemaniku di surga. Karena yang menemani kita di surga, menemaniku di kubur. Karena yang menemani manusia di kubur itu hanya amalnya. Dan amal itu antara amal baik atau amal buruk. Ini pelajaran pertama. Amma thaniyah, yang kedua, fa inni nadhartu ila qaulihi ta'ala. Sesungguhnya aku memperhatikan, merenungkan firman Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah jiwanya dari hawa nafsu, kecenderungannya. Ini ayat ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang orang-orang calon penghuni syurga. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Fa'ajhatuha fi daf'il hawa. Maka ketika saya merenungkan ayat ini, saya pun berupaya untuk memerangi hawa nafsu saya, hatta istaqarrat ala ta'atillah, sampai jiwa ini betul-betul tenang untuk taat kepada Allah. Karena hawa nafsu itu harus diperangi. Kemudian pelajaran yang ketiga, fa inni ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qima indahu yahfazuhu. Sesungguhnya saya memperhatikan setiap orang yang bersamanya ada sesuatu yang berharga, syai'un lahu qimah, sesuatu yang berharga, yahfazuhu, dia pasti jaga sesuatu yang berharga itu. Kita kalau punya sesuatu yang berharga, kita jaga. Thumma nadhartu fi qaulihi ta'ala, kemudian saya merenungkan firman Allah, ma 'indakum yanfat wa ma 'indallahi baq, dalam surah An-Nahl 96. Yang apa yang ada di sisimu akan lenyap. Semua yang kita genggam, semua yang kita simpan, semua yang ada pada genggaman kita pasti akan lenyap. Wa ma 'indallahi baq. Tapi semua yang ada di sisi Allah pasti akan kekal. Fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qima wajjahtuhu ila liyabqa lihi indah. Maka setiap kali aku mempunyai sesuatu yang berharga, wajjahtu ilai, aku berikan kepada Allah agar disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang berharga itu kalau kita simpan, contohnya harta, kalau kita simpan, kita mati, selesai. Ini bukan harta kita. Tapi harta yang berharga ini ketika kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan fisabilillah, dia tersimpan, dia tidak akan hilang, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amma rabi'ah, adapun yang keempat, fa inni ra'aitu an-nas yarji'una ila al-mal wal hasab wasyaraf. Sesungguhnya aku melihat manusia mengandalkan harta, kedudukan, mengandalkan kemuliaan, walisat bisyai, semuanya itu tidak ada nilainya.
Fanadhartu fi qawlihi ta'ala, maka aku memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Fa'amiltu fit taqwa li an akuna indahu karima, maka aku pun berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa agar aku mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan manusia bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, bukan karena kemuliaannya, bukan karena kedudukannya, tapi mulianya manusia karena takwa. Maka saya mengejar kunci kemuliaan tersebut. Kemudian yang kelima, fa inni ra'aitu an-nas yatahasadun. Aku melihat, memperhatikan manusia itu yatahasadun, saling hasad, saling iri. Fanadhartu fi qawlihi ta'ala, maka aku memperhatikan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang menentukan di antara mereka penghidupan mereka di dunia ini, dalam kehidupan dunia. Kami sudah tentukan, kami sudah bagi, kata Allah. Fataraktul hasad, maka ketika saya memperhatikan ayat ini, saya pun meninggalkan hasad. Bagaimana saya hasad sedangkan yang dia miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi dia, kita, Allah yang membagi, Allah yang memberikan karunia harta kepadanya. Kalau kita membenci harta yang ada pada orang lain, itu artinya kita membenci keputusan Allah. Kita seolah-olah protes kepada Allah, kenapa si fulan kau beri kekayaan, saya tidak kau beri kekayaan. Itu buruknya orang hasad, Pak. Hasad itu tidak hanya sekedar tidak senang sama orang, tapi sebetulnya orang yang hasad itu sedang menunjukkan cacat akidahnya, dan dia sedang menunjukkan kebodohannya terhadap Allah, dan dia sedang mempertontonkan suudzonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap buruk sangkanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wasadisa, dan yang keenam, ra'aituhum yata'adaun. Saya melihat manusia ini saling bermusuhan. Fanadhartu fi qaulillahi ta'ala, maka aku memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, maka jadikan syaitan itu sebagai musuhmu. Fataraktu adawatahu, maka saya pun tidak memusuhi manusia, Pak. Wattakhadtu syaitan wahdahu aduwan, saya menjadikan syaitan sebagai pusat kebencianku. Wasabi'ah, dan yang ketujuh, ra'aituhum yudhilluna anfusahum fi talab rizq. Fanadhartu fi qaulillahi ta'ala, wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Saya melihat manusia menghinakan diri mereka dalam mencari rezeki. Maka saya memperhatikan firman Allah, dan tidaklah ada makhluk yang ada di atas muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Fashtaghaltu bima lahu alayya, maka saya pun menyibukkan dengan apa yang menjadi hak Allah atasku. Wa taraktu mali indahu, dan aku meninggalkan hakku di sisinya. yakni sibukkan diri kita dengan haknya Allah. Yakni apa haknya Allah? Ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti ikhwani fillah ini meninggalkan mencari rezeki, lah. Karena Allah yang memerintahkan, dan mencari rezeki bagian dari ibadah. Tapi jangan sampai mencari rezeki kita kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita mencari rezeki kemudian kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita mencari rezeki kemudian kita meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan pencarian rezeki kita bagian dari ibadah kepada Allah. Kalau kita masukkan urusan pencari rezeki ke dalam ibadah kepada Allah, maka kita akan mencarinya dengan ikhlas. Kita akan mencarinya sesuai dengan aturan-aturan Allah, dan kita akan mencarinya sesuai dengan apa yang memang itu waktu terbaik untuk mencari rezeki. Jangan sampai ikhwani fillah kita meninggalkan ibadah-ibadah yang lain karena mencari rezeki. Ini yang dimaksud. Maka saya menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Saya menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Ada manusia mencari rezeki luar biasa, Pak. Sampai salat berjamaahnya hilang. Tak pernah duduk di majlis ta'lim, tak pernah duduk di majlis ilmu, tak pernah duduk mendengarkan kajian, jarang membaca Al-Quran. Dia melupakan haknya Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang kedelapan, wathamina ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim. Aku melihat manusia menggantungkan urusan mereka kepada perdagangan mereka, ya, hasil-hasil produksi mereka, kesehatan jasmani mereka, mereka bergantung kepada itu, seolah-olah itulah yang menentukan hidup mereka. Fatawakkaltu 'ala Allah, dan saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Hatim kepada Syaqiq Al-Balkhi. 8 perkara itu intinya apa? Dia meringkas ilmu yang didapat dari Syaqiq Al-Balkhi, ya. Dan semua ilmu, Allahu Akbar, ini 8 masalah yang kalau kita renungkan, ini betul-betul akan menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul lebih mengutamakan akhir daripada dunia. Wa min sifati ulama'il akhirah, dan di antara sifat ulama akhirat, an yakunu munqabidina ala salatin muhtarizina min mukhalatatihim. Di antara sifat ulama akhirat, mereka adalah orang-orang munqabidin. Munqabidin ay mubtaidin, orang-orang yang jauh dari penguasa. Muhtarizina min mukhalatatihim, dan mereka menjaga jarak dari bergaul dengan mereka. Ada ulama akhirat. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, iyyakum wa mawaqifal fitan, hendaknya kalian hati-hati dengan titik-titik fitnah, tempat-tempat yang bisa menjerumuskan anda ke dalam fitnah. Qila wa mahi, apa itu titik-titik fitnah itu? Tempat-tempat menjerumuskan kita dalam fitnah. Abwabul umara, pintu-pintu penguasa. Yadkhul ahadukum 'ala al-amir fayusaddiquhu bil kadhib wa yaqulu ma laysa fih. Seseorang kalau sudah masuk menemui penguasa, dia akan membenarkan kedustaan-kedustaan penguasa. Wa yaqul, dan akan mengucapkan ucapan yang tidak ada pada diri penguasa. Anda orang yang adil, Anda orang yang, dan ini musyahad ya akhi. Ini sudah terbukti ya. Orang dulu kritis Pak, menyampaikan orang, ketika sudah masuk ke dalam sistem selesai. Ya. Kotorannya dibilang emas. Ya. Tapi memang sudah diingatkan oleh salafus saleh. Orang kalau tidak tahan menghadapi orang besar, apalagi diiming-iming fulus, ya sudah selesai sudah. Awalnya mau amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya jadi apa? Jadi budaknya. Ya. Ini yang diingatkan. Wa qala Sa'id bin Musayyib rahimahullah, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ya, ini perhatikan nasihat-nasihat salafus saleh. Idza ra'aitumul 'alim yaghshal umara, jika kau melihat ulama mondar-mandir ke pintu penguasa, keluar masuk menemui penguasa, fahdharu min, berhati-hatilah terhadap orang itu, fa innahu lis, karena dialah pencuri. Nah, keras itu Pak. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, innaka la tusibu min dunyahum syai'a. Kamu ini kalau mau menemui penguasa, kalian tidak akan bisa dapat dunianya mereka kecuali mereka mendapatkan bagian dari agamamu yang lebih besar daripada dunia yang diberikan kepada anda. Mereka kalau ngasih dunia kepada anda, pasti ada agama yang diambil sama mereka, dan agama yang diambil itu lebih besar. Maka itu diantara ciri ulama-ulama akhirat. Ikhwanan fillah azzalallahu wa iyyakum, bukan berarti ini memberi larangan secara mutlak kepada ulama untuk masuk ke istana selama, ya, niatnya diperbolehkan, selama niatnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang kokoh akidahnya, kuat imannya, dan orang yang sudah dikenal tidak tergiur dengan dunia. Tapi kalau lemah iman Pak, masuk ke pintu penguasa, ya, duduk bareng senyuman, ditawari rumah sayaro, selesai sudah. Masya Allah, Anda pemimpin yang adil. Ya. Makanya orang ketika menemui penguasa, jadi ini yang perlu diperhatikan, bukan berarti tidak boleh sama sekali Pak.
Karena Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa di antara mujahid yang paling utama, jihad yang paling utama siapa? Yang menemui penguasa, yang kemudian dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya dia menemui, ya. Walaupun kemudian dia terbunuh karena dia menyampaikan kebenaran. Demikian pula sebagian ulama datang ke penguasa, tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dalam rangka cari jabatan. Dan mereka pun tidak mondar-mandir, ya. Maka kata Sa'id bin Musayyib, kalau ada lihat orang kemudian mondar-mandir, masa fa'lam annahu lis, ya, dia adalah pencuri. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Kemudian wa min sifati ulama'il akhirah, dan di antara sifat ulama akhirat, alla yatasarra'u ila al-fatwa. Ciri mereka adalah mereka tidak kesusu, tidak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa. Wa alla yuftu ila bima yatayaqqanuna sihhatah. Mereka tidak akan memberi fatwa kecuali mereka yakin kebenaran fatwa yang akan disampaikan. Itu cirinya ulama akhirat. Wa qad kana salaf yatadafa'una al-fatwa hatta tarji ila al-awwal. Dan para salafus saleh itu mereka saling menolak untuk memberi fatwa dengan memberi isyarat kepada yang lain. Jangan ke saya, ke fulan. Si fulan, jangan saya, ke fulan. Sampai orang yang si fatwa ini, yang minta fatwa ini kembali ke orang pertama. Wa qala Abdurrahman ibn Abi Layla, Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah berkata, adraktu fi hadzal masjid, aku mendapati di masjid ini 120 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 120 sahabat. Ma ahadun yus'al an hadithin aw fatwa illa wadda anna akhahu kafahu dhalik. Tidaklah mereka ditanya tentang satu hadis atau fatwa kecuali mereka ingin saudaranya yang menjawab. Pengen semuanya, bukan saya, langsung menjawab, saudaranya menjawab. Si fulan, tanyakan si fulan, si fulan. Thumma qad ala al-amr ila iqdam aqwamin yadda'una al-ilma al-yawm yuqdimuna ala al-jawab fi masail law uridat li Umar ibn al-Khattab la jama'a laha ahla Badrin wastasharahum. Kata Abdurrahman bin Abi Laylah, sekarang saya mendapati, ya, sekarang perkaranya berbeda. Ahlul amr, perkaranya kembali kepada siapa? Keberanian suatu kaum yang mengaku-ngaku ulama. Mereka berani menjawab masalah-masalah yang itu masalah kalau seandainya Umar bin Khattab masih hidup, lalu ditanyakan kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab tidak akan berani menjawab kecuali dia kumpulkan sahabat-sahabat ahli Badar, diajak musyawarah untuk cari jawabannya. Tapi sekarang kata Abdurrahman bin Abi Layla, dijawab tanpa musyawarah, bahkan dijawab oleh orang yang mengaku sebagai ulama padahal dia bukan ulama. Dan Abdurrahman bin Abi Layla lebih kaget kalau lihat keadaan kita orang, Pak. Ya, lebih kaget. Kita orang tidak perlu belajar, semua masalah dijawab. Semua masalah dijawab, Pak. Masalah-masalah besar, masalah agama, oh nggak boleh, udah apa-apa, nggak boleh, nggak apa-apa. Semua masalah dijawab, bahkan tidak ditanya jawab. Ada sekarang, Pak. Orang itu subhanallah, sekarang semua orang berbicara agama. Semua bicara agama. Sehingga kadang-kadang ustaz itu drotok soalnya ulama KB. Udah salah itu Ustaz. Loh, kalau salah dia punya bukti, maafis ya, tidak ada masalah ya, bagus. Ini salah, tidak ada bukti, Pak. Dan saya wallahi nemukan manusia seperti ini, menyalahkan padahal dia sendiri salah total. Saya sampai yakin dia salah, tapi ngotot dia benar. Ya, dalam masalah sirah, Ustaz ngomong gini, betul. Sampai saya bilang, ya akhi, rujuk buku ini, anak punya bukunya. Gak ada keliru, Ustaz. Lu,
Ya apa ini? Belajar min aina ya akhi? Maka ikhwani fillah, kalau ulama saja disuruh berhati-hati, apalagi kita, anak antum bukan ulama ya akhi. Kita orang ini pelajar. Maka berhati-hati berbicara tentang urusan agama. Serahkan kepada alim, orang ulama-ulama yang mumpuni. Maka di sini diingatkan oleh Imam Ibnu Jauzi, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah, yang sebelumnya diingatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa jangan ulama akhirat itu cirinya apa? Alla yatasarra fil fatwa, tidak kesusu dalam memberi fatwa. Ya. Ini peringatan buat ulama, apalagi kita. Ulama saja jangan diingatkan, jangan kesusu ngeluarin fatwa, apalagi kita orang yang bukan ulama. Imam Malik rahimahullah itu pernah ditanya, ternyata sebagian besar pertanyaannya dijawab la adri, saya tidak tahu. Imam Malik, imam. Kita orang sekarang ditanya apapun dijawab. Wala ngomong wallahu alam lah. Oh mungkin gini, menurut ana, menurut perasaan ana. Wassalam. Ya. Luar biasa, perasaan, fikiran, keluar semua. Imam Malik rahimahullah, imam, ya, tinggal di Madinah, tempat Rasulullah dan para sahabatnya, penulis kitab Muwatta. Ditanya berbagai macam pertanyaan, sebagian besar la adri. Sampai pernah beliau ditegur, ya imam jawab pun. Ya. Ini pertanyaan simpel. Kata Imam Malik rahimahullah, ya kurang lebih seperti itu. Imam Malik mengatakan tidak ada dalam urusan agama yang simpel, tidak ada dalam urusan agama yang ringan, semua urusan agama berat. Ini agama ini wahyu, Pak. Wahyu itu berat, qaulan tsaqila. Maka jangan hati-hati. Kita saja dalam urusan dunia tidak boleh ngomong sembarangan, Pak. Antum tidak punya syahadah dokter, tidak punya syahadah dokter umum, dokter bukan dokter akidah wala syai, dokter umum saja, tidak punya syahadah kemudian buka praktek di penjara tuh, ya. Buka praktek atau buka konsultasi bisa dipermasalahkan. Itu urusan dunia aja seperti itu, harus ada aturan mainnya, harus jelas bahwa ente memang betul-betul dokter, ente memang betul-betul konsultan, apalagi dalam urusan agama. Wa min sifatihim, dan di antara sifat ulama akhirat, an yakuna aktsaru bahthihim fi ilmi al-a'mal amma yufsiduha wa yukaddirul qulub. Kajian mereka itu banyak dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan amalan. Amalan yang merusak amal, perbuatan-perbuatan yang merusak amal, perbuatan-perbuatan yang bisa mengeruhkan hati, wa yuhayyij al-wasawis, yang bisa membangkitkan waswas, ya. Itu pembahasan mereka, kajian mereka. Memang betul-betul yang menjadi fokus mereka adalah memperbaiki hati manusia. Dimulai dari hati, kemudian amal perbuatan. Demikian pula apa yang mereka pelajari. Fa inna suwar al-a'mal qaribatun sahlah. Penampilan amal zahir itu mudah dikerjakan. Wa inna mata'ab fi taswiyatiha. Yang paling sulit itu membersihkan amalan, dan itu tempatnya di hati, Pak. Saya lebih contoh salat. Lebih susah mana khusyuk dengan menggerakkan anggota tubuh kita di dalam salat? Lebih susah mana? Lebih susah mana? Khusyuk. Amal zahir gampang. Bahkan pura-pura khusyuk bisa kita. Bisa, gampang. Tapi apakah dia pasti khusyuk? Belum tentu. Ininya tidak bisa. Amal zahir itu lebih berat, lebih ringan. Makanya fokus mereka ke situ karena berat ini. Demikian pula menghadirkan keikhlasan. Ikhlas itu berat ya akhi. Ya. Maka segala yang zahir, amalan zahir paling gampang. Bahkan munafik pun melakukan itu. Kenapa orang munafik bisa melakukan? Karena mudah. Di zaman Nabi, orang munafik itu salat di masjid, Pak. Tapi kalau ada kesempatan mereka bisa bisa absen, mereka absen. Contohnya salat isya dan subuh, karena tidak terlihat. Karena munafik itu kan ke masjidnya karena biar dilihat sama orang.
Tapi kalau ada kesempatan tidak terlihat, mereka lari. Kenapa? Karena dorongan mereka bukan hati. Hati tidak kuat mereka. Hatinya, kebersihan hatinya, keimanannya tidak kuat mendorong mereka ke masjid. Hatta rumahnya sampai masjid, Pak. Orang ibadah itu kan sebetulnya bukan kekuatan fisik. Ada orang besar badannya, tapi tidak pernah ke masjid. Lemah. Ada orang cacat ke masjid. Karena yang memberi kekuatan itu jiwa. Manusia itu kekuatannya baru jiwa. Memberi kekuatan ibadah itu jiwanya, Pak. Hatta cacat dia berangkat ke masjid. Ada orang kuat sehat tidak bisa. Jironnya itu mau tinggal ngelangkai tidak mau ke masjid, Pak. Lemah dia, terbaring, tidak kuat. Maka ini yang perlu dibersihkan dulu, hati. Ditanamkan keimanan, dibersihkan dari segala macam kotoran. Wa asluddin at-tawakki minasyarr wa la yasihhu an yatawakka hatta ya'rif. Dan prinsip agama itu adalah mencegah dari keburukan dan tidak akan bisa sampai dia mengenal keburukan itu. Seorang harus tahu apa-apa yang bisa merusak hatinya, kotoran-kotorannya. Wa min sifatihim, dan di antara sifat ulama akhirat, al-bahthu an asraril a'mali syar'iyyah. Mereka mengkaji rahasia-rahasia dari amal-amal syar'iyyah. Wal mulahadha li hikamiha. Mereka memperhatikan hikmah-hikmahnya. Fa in ajiza anil ittila' 'ala al-illah kafahu taslim li syara'. Kalau mereka tidak mampu mencari hikmahnya, ilahnya apa, maka mereka mencukupkan diri dengan menerima. Syariat itu diterima. Namun setelah itu kita perlu mendalami hikmahnya apa. Kalau tidak ketemu hikmahnya, tetap diterima karena ini minallah, dan pasti ada hikmah kebaikan. Kemudian wa min sifatihim, dan di antara sifat mereka ittiba'us sahaba wa khiyarit tabi'in. Penting gini. Ulama akhirat itu punya sifat apa? Mengikuti sahabat Rasulullah SAW, mengikuti orang-orang yang baik dari kalangan tabi'in. Watawakki kulli muhdath, dan ulama akhirat itu selalu menjaga diri dari perbuatan muhdath, perbuatan yang baru, perbuatan bid'ah. Ini penjelasan para ulama. Maka orang dilihat, Pak. Orang kalau ngambil ilmu dilihat, ini orang ini ngarahkan ke kita, ke Rasulullah dan para sahabat atau tidak. Kalau ngarahkan kita ke ajaran-ajaran yang nggak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah, khalas, tinggalkan. Apalagi tidak menjaga diri dari perbuatan muhdats, tinggalkan. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.